Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ahmad dan rekan saya Muhammad Rafli Amruni. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang bulan. Pengertian bulan. Dalam bahasa Inggris, nama untuk satelit alami bumi adalah moon. Kata benda moon berasal dari kata muni yang juga berkembang dari kata mone. Sebut lain untuk bulan dalam bahasa Inggris adalah lunar, yang berasal dari bahasa Latin luna. Sedangkan sebutan lain yang jarang digunakan adalah selenik, yang berasal dari bahasa Yunani kuno selene. Bulan merupakan benda angkasa terbentuk bulat yang beredar mengelilingi bumi dalam satu lintasan yang disebut garis edar atau orbit tertentu. Oleh karena bulan selalu bergerak mengelilingi bumi, kemanapun bumi bergerak, maka bulan merupakan satelit bumi atau satelit artinya pengikut. Sejarah keterbentukan bulan. Sejarah bulan terangkum pula dalam sejarah seluruh tata surya. Yang kita percayai dari beberapa tafsiran bebas, bulan berumur lebih dari 4.500.000.000 tahun. Ada dua teori pokok mengenai asal mula bulan. Yang pertama, memandang bahwa dahulu bulan merupakan bagian bumi dan terpisahkan dari bumi oleh kekuatan pasang air atau oleh daya tarik gravitasi dari sebuah bintang yang lewat, bukan dicabut dari lubang dalam kerak bumi yang sekarang diisi oleh Samudra Pasifik. Teori kedua menekankan bahwa bumi dan bulan terbentuk pada waktu yang hampir bersamaan dari suatu timbunan materi dingin yang pada waktu itu berkeliling di sekitar matahari. Proses serupa ditekankan pula bagi asal mula planet-planet lain dan satelit-satelit lainnya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat fisik bulan. Yang pertama, permukaan bulan yang tidak rata. Yang kedua, jarak bumi bulan. Yang ketiga, volume bulan. Yang keempat, kecerahan bulan. Yang kelima, suhu bulan. Dan yang terakhir yaitu macam gerakan bulan. Selanjutnya yaitu peredaran sideris dan sinodis. Yang pertama yaitu peredaran sideris. Bulan mengelilingi bumi dalam waktu 271/3 hari atau tepatnya 27 hari 8 jam. Jika bulan pada suatu waktu berada di suatu titik yang searah dengan suatu bintang setelah 271/3 hari, dia akan kembali menempuh kedudukan tersebut tadi. Jadi waktu ini disebut dengan bulan sideris atau bulan bintang. Yang kedua yaitu peredaran sinodis. Peredaran sinodis. Sementara bulan beredar menempuh lingkaran itu, bumi dan bulan bersama-sama beredar mengelilingi matahari dengan arah B1-B2. Setelah 271/3 hari itu, bulan betul-betul sudah sempurna mengelilingi bumi. Pada waktu itu hanya belum terjadi bulan baru, karena bulan baru itu terjadi bila bulan terletak kembali searah dengan matahari atau konjungsi. Dengan kata lain, bumi, bulan, dan matahari terletak pada satu garis lurus. Next yaitu fase bulan. Perubahan bentuk atau fase bulan disebabkan oleh perubahan posisi relatif bulan, matahari, dan bumi. Saat bulan tampak terang dari bumi, itu hanya sebagian bulan yang disinari matahari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rafli Amruni. Nah, kemudian peredaran semu sehari-hari bulan. Peredaran semu ini disebabkan oleh rotasi bumi pada sumbunya. Hanya lamanya bulan menipu lingkaran peredaran sehari-hari tak sama dengan matahari. Misalnya pada suatu hari, bulan merembung pukul 12 tengah malam. Ternyata matahari berikutnya saat merembung mundur hampir 50 menit. Peristiwa ini menunjukkan bahwa selain beredar menempuh peredaran sehari-hari, bulan juga bergerak di langit di antara bintang-bintang dengan arah dari barat ke timur. Berhubung bumi berotasi dengan arah dari barat ke timur juga, suatu tempat A di bumi harus menempuh lebih dari satu lingkaran agar dapat menyaksikan lagi bulan merembung. Tempat A ini harus menempuh bujur sebesar 374 derajat yang memakan waktu 24 jam 50 menit. Setelah bulan baru, bulan berangsur-angsur bergerak ke langit menjauh matahari dan mendekatinya lagi
Setelah bulan purnama, waktu yang digunakan untuk mencapai kulminasi yang berturut-turut ialah bagai matahari 24 jam, bagi bulan 24 jam 50 menit. Jika bulan berada di B, artinya bulan baru, kedudukannya bulan baru ialah searah atau bersamaan dengan matahari. Jadi, saat demikian bulan terbit, merembung dan tenggelam bersamaan dengan matahari. Dalam suatu hari, bulan menempuh kira-kira 1/29,5 dari lingkaran peredarannya untuk sampai di B. Dalam waktu itu, bumi juga berputar pada porosnya, dan jika kota A melihat kembali matahari di meridian lagi merembung, kota A harus bergeser lagi sampai A. Aspek bulan. Yang pertama, aspek konjungsi. Konjungsi bulan yaitu kedudukan bulan searah dengan matahari. Pada saat itu, bagian bulan yang menghadap ke bumi ialah bagian yang sedang gelap, sehingga tampak bulan tidak tampak dari bumi. Peristiwa ini berlangsung di siang hari. Saat aspek konjungsi terjadi gerhana matahari karena cahaya matahari yang menuju bumi terhalang oleh bumi. Kedua, aspek oposisi. Aspek oposisi bulan adalah kedudukan bulan berlawanan arah dengan kedudukan matahari jika dilihat dari bumi. Saat itu, bulan terlihat sebagai bulan purnama. Peristiwa ini terjadi saat bulan terbit bersamaan dengan saat matahari terbenam. Pada aspek oposisi akan terjadi gerhana bulan karena cahaya matahari yang menuju bulan terhalang bumi. 3. Aspek kuarter. Aspek kuarter yaitu pada saat bulan menempati kedudukan tegak lurus terhadap garis penghubung bumi sampai matahari. Pada fase ini bulan menunjukkan fase perbani, yaitu bulan yang terang hanya setengahnya. Dalam sebulan terjadi 2 kali kuarter bulan, yaitu kuarter pertama ketika bulan tambah besar, sedangkan kuarter kedua ketika bulan tambah kecil dan terjadi 6 hari setelah purnama. Perbedaan kuarter pertama dan akhir adalah tempat yang terang. Kuarter pertama bagian yang terang adalah barat, sedangkan kuarter akhir adalah bagian bulan sebelah timur. 4. Fase sabit. Dengan demikian, dalam suatu bulan sinodis berlangsung pergantian fase bulan sebagai berikut: bulan baru ke sabit, kemudian perbani awal dan benjol, purnama, kemudian benjol, perbani akhir, sabit, dan bulan baru lagi. Orbit melibrasi bulan. Orbit bulan. Gerak bulan ini sama sekali tidak sederhana dan telah menimbulkan tentang bagi kecerdikan para ahli astronomi selama beberapa abad. Bulan tidak selalu terletak pada bidang yang sama, baik bentuk maupun posisi yang relatif terhadap matahari dan bumi, secara terus-menerus berubah. Karena sebab inilah bulan terlihat dari bumi agak berbeda, sehingga setelah suatu periode waktu kita dapat melihat 59% permukaan bulan dari suatu tempat pengamatan di bumi. Perubahan-perubahan dalam orbit bulan terjadi dalam daur-daur. Karena hal inilah permukaan bulan yang dapat dilihat mengalami gerak berguncang atau librasi yang dapat menjadikan daerah-daerah kecil di dekat tepi cakram yang dapat diamati itu terlihat. Liberasi bulan. Muka bulan yang tampak dari bumi itu adalah separuh bulan yang sama saja, sedangkan separuh bulatan yang lain tidak pernah tampak. Akan tetapi jika diperhatikan lebih teliti, ternyata titik tengah bulan yang dapat tampak bukanlah selalu titik yang sama saja, melainkan berubah-ubah sedikit letaknya. Dengan kata lain, bagian bulan yang dapat kita lihat dari bumi ternyata lebih luas, sedikit dari separuh bagian dari bulan separuhnya. Kutub-kutub bulan, begitu pula bagian-bagian tepi, kiri dan kanan dapat berganti-ganti tampak dari kita. Kejadian ini disebabkan oleh suatu gejala yang disebut
ginjangan semu bulan terhadap bumi atau librasi bulan.